Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di depan mulut gua, King Ruo, Hyelong dan Helong dapat mendengar suara pertempuran yang terus bergema dari dalam mulut gua. Saudara Ruo, tanya Hyelong penasaran. Sebelumnya aku meminta keempat prajurit itu untuk meledakkan kayu herbal bayangan yang telah aku campur dengan racun hati monyet. Oh, aku mengerti, jawab Hyelong. Itu berarti kita tidak perlu bersusah payah melawan mereka, ucap Helong. Benar, saudara Ruo benar-benar hebat, Hyelong memuji. King Ruo hanya menggelengkan kepala. Saat mereka sedang berbincang-bincang santai, tiba-tiba dari dalam gua keluar 7 jenderal bersama beberapa prajurit yang selamat dari serangan racun hati monyet, langsung menabrak perisai transparan yang dipasang Helong dan Hyelong di depan mulut gua. Duar, mereka terpental. Apa? Ucap mereka dengan wajah terkejut sambil memeriksa perisai transparan yang menutup mulut gua tersebut. Bajingan, kita dijebak. Saudara, gunakan kekuatan penuh untuk menghancurkan perisai ini, ucapnya sambil mengeluarkan senjatanya masing-masing. Ketujuh jenderal beserta rombongan yang tersisa tersebut lalu mengedarkan kekuatan puncak mereka untuk menghancurkan perisai transparan tersebut. Sus, kilatan cahaya melesat dari tubuh mereka bersama dengan tebasan pedang dan tembakan tombak menghantam perisai tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan keras. Trar, perisai transparan tersebut retak, namun dalam waktu singkat pulih kembali. Apa? Ucap para jenderal tersebut terkejut. Bagaimana mungkin? Para prajurit itu mulai panik saat melihat asap merah yang kini mulai menyebar keluar dari dalam gua menghampiri mereka. Sebagian lagi, halau angin itu dan sebagian terus menyerang. Teriak seorang di antara mereka memberi perintah untuk terus melepaskan serangan pada perisai transparan yang menutupi mulut gua. Di balik perisai, King Ruo, Helong dan Hyelong dengan tenang terus memperhatikan tindakan para jenderal tersebut. Saudara Ruo, apa tindakan kita selanjutnya? Karena aku yakin perisai ini tidak akan bertahan lama. Saudara Helong, tenanglah. Aku ada rencana, ucap King Ruo sambil tersenyum santai. Di dalam gua, para jenderal yang telah menggunakan seluruh kekuatannya kini mulai kelelahan. Perisai transparan yang menjaga mulut gua tersebut hancur sehingga membuat para jenderal tersebut begitu senang. Namun belum sempat mereka keluar, tiba-tiba King Ruo, Helong dan Hyelong memasuki gua dan menghajar mereka. Duar, suara ledakan keras bergema bersamaan dengan terlemparnya tubuh mereka hingga menghantam dinding gua. Para jenderal dan prajurit yang telah kehabisan tenaga tersebut hanya bisa menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri dari serangan King Ruo dan para saudaranya. Dalam waktu singkat, semua prajurit yang ikut bersama para jenderal tersebut ditewaskan oleh Hyelong dan Helong. Bajingan, siapa kalian sebenarnya? Apakah kalian tidak tahu kami? Teriak seorang jenderal murka. Tutup mulutmu itu, ucap Hyelong sambil menghampiri sang jenderal dan menamparnya. Kalian sungguh gila karena berani menyinggung kekaisaran Qian, kalian akan... Plak, tamparan keras mengenai wajah sang jenderal dan menghentikan kata-katanya. Walaupun sudah tidak berdaya, tetapi kalian benar-benar menjengkelkan. Plak, tamparan keras Hyelong melepaskan beberapa gigi para jenderal tersebut, sehingga membuat mereka terdiam. Di belakang Hyelong, King Ruo dengan tenang menghampiri para jenderal yang sudah tidak berdaya tersebut sambil menembakkan rantai jiwa. Kami dari Kekaisaran Dongnan, jawab King Ruo santai. Apa? Ketujuh jenderal yang tersisa itu terkejut. Saudara Helong, Hyelong, mohon periksa dalam gua, dan pastikan bahwa mereka semua telah terbunuh. Selain itu, ambil apa saja yang dapat diambil, jangan sisakan.
Baik, jawab mereka berdua sambil meninggalkan King Ruo bersama ketujuh jenderal tersebut. Para jenderal, kalian memiliki dua pilihan. Mati dengan cepat, atau mati dengan perlahan. Kau, ucap para jenderal dengan wajah memerah. Jika kalian ingin mati dengan cepat, maka mari bekerja sama. Jika tidak, maka kalian akan merasakan kematian secara perlahan dengan sangat menyakitkan, ucap King Ruo dengan nada dingin. Bekerja sama atau tidak kita akan tetap mati, lebih baik diam, ucap yang lain berbicara melalui telepati. Ah, jika tahu begini, lebih baik sebelumnya aku bunuh diri, ucap seorang di antara mereka mengumpat. Kau, katakan padaku kekuatan yang dimiliki oleh Kekaisaran Qian dengan rinci. Cuh, bunuh saja aku, jawabnya sambil meludah ke arah King Ruo. Sus. King Ruo menghindar sambil menggelengkan kepalanya, menatap para jenderal lainnya. Kau, bajingan kecil, lebih baik kami mati menderita, daripada mengatakannya padamu. Jawab mereka sengit, kalian ini benar-benar luar biasa. Aku begitu salut dengan kesetiaan kalian, tapi apakah yang lain akan begitu juga? Ucap King Ruo sambil mengeluarkan jarum perak dan menusukkannya pada dua jenderal tersebut. Dalam hitungan detik kedua jenderal tersebut langsung roboh. Bunuh aku, teriaknya berguling-guling, meraung kesakitan. Dalam waktu yang singkat itu wajah kedua jenderal itu membiru dan darah berwarna hitam mulai keluar dari telinga, hidung dan matanya, sehingga membuat para jenderal lainnya merasa ngeri. Ini adalah jarum perak yang telah aku olesi dengan racun tingkat api. Sebelumnya aku telah menggunakannya pada mata-mata kalian yang kami tangkap di Gunung Bambu Hitam. Jadi kau, ya, akulah yang memberi perintah pada prajurit kalian untuk meledakkan herbal kayu bayangan yang telah aku campur dengan racun hati monyet, jawab King Ruo santai. Para jenderal itu begitu geram. Mereka tidak menyangka dalang dari kekacauan yang terjadi di dalam gua itu adalah orang yang berdiri di hadapan mereka. Bangsat kau, teriak salah satu jenderal dengan sangat marah. Oh, apa kau ingin mencoba jarum perak ini? Ucap King Ruo dengan senyum dingin. Silakan jika kau mau, tantangnya. Kalian benar-benar para jenderal yang begitu setia. Sudahlah, aku tidak ingin membunuh kalian, ucap King Ruo sambil menyimpan jarum perak yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian Hielong dan Helong keluar dari dalam gua. Saudara Ruo, kami telah memastikan bahwa tidak ada yang tersisa, ucap mereka. Bagus, mari kita pergi. Saudara tunggu, ucap Hielong sambil menatap kelima jenderal yang tersisa. Serahkan barang kalian, ucapnya sambil menjulurkan tangannya. Dasar tidak tahu malu, apakah orang-orang dari Kekaisaran Dongnan memang? Plak, tamparan keras Hielong menghantam wajahnya. Aku bukan orang dari Dongnan, ucap Hielong santai sambil mengambil cincin penyimpanan yang ada di jari para jenderal dengan paksa. Jenderal, sebentar lagi kalian juga akan mati, jadi benda-benda ini juga tidak akan berguna untuk kalian, ucap Hielong dengan senyuman keparat. King Ruo dan Helong hanya bisa menggelengkan kepala. Setelah selesai melucuti semua cincin penyimpanan yang ada di jari kelima jenderal tersebut, Hielong lalu menyeret kelima jenderal keluar dari gua. Di depan mulut gua, Huo Zoudao dan Huo Mingzi muncul di tempat itu yang langsung membuat kelima jenderal tersebut bergetar ketakutan. Saudara, kalian berdua bergabunglah bersama Nenek dan Ling Er. Serahkan para jenderal itu padaku, ucap King Ruo sambil membawa para jenderal tersebut di atas punggung Huo Mingzi. Mingzi, ucap King Ruo santai. Baik penguasa, jawabnya sambil bergerak perlahan naik ke atas langit yang diikuti oleh Huo Zoudao yang membawa King Ling, King Ruyue, Hielong dan Helong. Kelima jenderal yang berada di atas punggung Huo Mingzi menatap King Ruo dengan heran, karena sebelumnya mereka dengan jelas mendengar bahwa kilin api hitam itu memanggil King Ruo dengan sebutan penguasa. Mingzi, langsung ke ibu kota, ucap King Ruo memberi perintah. Baik penguasa, jawabnya langsung bergerak dengan kecepatan puncaknya. Apa ini? Ucap para jenderal itu terkejut.
Kecepatan yang luar biasa itu membuat mereka merasa mual dan pusing. "Penguasa, aku tidak mau mereka muntah di atas punggungku," ucap Huo Mingzi mengejutkan mereka. "Jika mereka berani mengotori punggungmu, aku akan menarik lidahnya dengan paksa dan memotongnya," ucap King Ruo dengan nada dingin. "Bajingan, ini benar-benar..." Mereka mengumpat dalam hati, menatap King Ruo dengan kesal. Menjelang tengah malam, mereka akhirnya tiba di atas langit ibu kota Kekaisaran Qian. King Ruo dengan tenang lalu meminta Huo Mingzi untuk mendekati wilayah istana kota. Para jenderal itu begitu tercengang saat melihat pemandangan yang ada di bawah mereka. "Ini sangat cepat. Apa kalian masih merasa pusing dan mual?" tanya King Ruo mengejutkan mereka. "Kau," ucapnya sambil menutup mulutnya. "Waktunya kalian menggila," ucap King Ruo sambil memasukkan pil racun hati monyet ke dalam mulut mereka dengan paksa. "Kau." Seorang di antara mereka menunjuk King Ruo dengan berani namun hanya ditanggapi dengan senyuman santai. "Senang melihat keberanian kalian, tetapi gunakan keberanian itu untuk membuat kekacauan di ibu kota Kekaisaran Qian ini," ucap King Ruo sambil melempar mereka yang mulai terpengaruh oleh racun hati monyet tersebut. Sus, tubuh mereka melewati perisai perlindungan kota. Di atas punggung Huo Zoudao, Hielong dan Helong begitu terkejut saat melihat King Ruo tiba-tiba melepaskan kelima jenderal tersebut. "Saudara Ruo, mereka?" tanya Hielong panik. King Ruo tersenyum, "Saudara Hielong, tenanglah. Aku telah memasukkan pil racun hati monyet pada mereka." Hielong menganggukkan kepalanya. Di dalam kota, kehadiran kelima jenderal yang tiba-tiba muncul di depan benteng istana kota langsung mendapat sambutan hangat dari para komandan pasukan dan prajurit yang sedang menjaga di tempat itu. Namun tiba-tiba seorang komandan menyadari keanehan dari kelima jenderal tersebut. "Prajurit, panggil para jenderal yang berada di dalam istana, sekarang." Sambil bergerak menyerang kelima jenderal tersebut yang juga langsung membuat kekacauan. Ketenangan di depan gerbang benteng istana kota menjadi hilang, berganti dengan suara ledakan yang terus menggetarkan tempat itu. Dari atas langit, King Ruo dan rombongannya dengan tenang terus memperhatikan kekacauan yang sedang terjadi tersebut. "Mari kita tinggalkan tempat ini," ucap King Ruo. "Saudara Ruo, ada apa?" "Saudara Hielong, jika itu terjadi di sekte, apa yang akan Anda lakukan?" "Aku akan mencari penyebabnya." "Benar, begitu juga dengan mereka. Aku yakin Qian Xuan tidak akan tinggal diam." "Ruo benar. Aku yakin mereka akan berusaha mencari keberadaan dalang dari kekacauan itu," ucap King Ruyue menimpali. "Jika demikian, mari kita tinggalkan tempat ini." "Tapi kemana?" tanya Hielong. "Sebaiknya kita mencari kota atau desa kecil lainnya, karena aku yakin pihak penjaga kota tidak akan membuka gerbang pada siapa saja, apalagi setelah terjadinya kekacauan ini." "Baik, Saudara Ruo, silakan memimpin." "Baik," jawab King Ruo sambil meminta Huo Zoudao bergerak ke utara kota. 5 menit setelah King Ruo meninggalkan tempat itu, 10 kultivator dewa tingkat langit bersenjata lengkap dengan mata tajam muncul di atas langit kota, mengawasi tempat itu dengan seksama. "Pangeran Qianzhang, aku yakin orang yang memperdaya para jenderal itu baru saja pergi dari sini. Bajingan keparat, siapa mereka sebenarnya? Apa mereka dari sekte aliran hitam? Pangeran, kami juga tidak tahu, tetapi ini benar-benar aneh. Jenderal, ada apa? Jejak aura ini hanyalah para kultivator tingkat dewa biasa, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa mempengaruhi, bahkan mengalahkan Jenderal Choi Qi dan yang lainnya?" "Benar, jejak aura ini hanya para kultivator tingkat dewa biasa, atau mungkin mereka menyamarkan tingkat kultivasinya," ucap salah satu jenderal. "Satu-satunya cara untuk mengetahui kebenarannya adalah dengan menangkap mereka. Aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan Kekaisaran Dongnan," ucap Pangeran Qianzhang dengan wajah memerah. "Yang mulia Pangeran, aku merasakan jejak aura mereka bergerak ke arah utara." "Baik, mari kita susul," balasnya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Di dalam aula istana Kekaisaran Qian,
Beberapa menteri dan jenderal di tempat itu terlihat begitu gelisah. Kekacauan yang baru saja terjadi di depan gerbang benteng istana kota membuat mereka tidak tenang. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa tiba-tiba ada kekacauan ini? Saat ini Yang Mulia sedang berduka. Ucap Menteri Pertahanan menghentikan kata-katanya saat melihat Qian Xuan memasuki istana. Apa yang sebenarnya terjadi? Bentak sang kaisar dengan nada keras. Tanpa berbasa-basi, tanpa menghiraukan para menteri dan para jenderal yang masih berlutut di tempat itu. Yang Mulia Kaisar, kita diserang. Katakan yang jelas, teriaknya dengan wajah masam. Yang Mulia Kaisar, kami juga tidak tahu dengan pasti. Saat itu para jenderal yang sedang berada di gua pengintaian yang berada di wilayah perbatasan tiba-tiba kembali dan membuat kekacauan. Dalam kekacauan ini kita kehilangan 5 komandan, 275 prajurit, dan 3 jenderal ditambah mereka berlima, berarti kita kehilangan 8 jenderal, ucap Menteri Pertahanan memberi laporan. Apakah kalian telah mengetahui penyebabnya? Sudah Yang Mulia. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para jenderal tersebut telah diracuni dengan racun hati monyet. Racun tingkat kayu. Apakah ini ulah sekte aliran hitam? Karena hanya mereka yang dapat memiliki racun tingkat tinggi itu. Yang Mulia Kaisar, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba Qian Xuan berdiri dari tahtanya. Racun hati monyet itu bekerja dengan cepat, berarti sang pelaku masih berada di dalam ibu kota. Apa kalian sudah melakukan pencarian? Tanya sang kaisar. Sudah Yang Mulia Kaisar, bahkan pencarian langsung dipimpin oleh putra mahkota. Tolol, apa kalian sengaja mengirimnya untuk mati? Lencana giok putraku Qian Rongxie telah hancur. Jika Qian Zhang juga mati, siapa penerus kekaisaran ini? Panggil dia kembali, dan tutup kota ini selama beberapa hari. Jangan biarkan siapapun masuk ataupun keluar kota. Lakukan pencarian sekarang juga, dan sisir semua tempat, ucap sang kaisar dengan nada lantang. Baik Yang Mulia Kaisar, apa ada lagi Yang Mulia? Ucap salah satu komandan. Lakukan dengan rahasia, dan ingat jangan sampai peristiwa kekacauan ini tersebar, karena akan mempengaruhi mental pasukan yang berada di wilayah perbatasan. Baik Yang Mulia Kaisar. Setelah memberikan perintah, Qian Xuan lalu kembali meninggalkan tempat itu dengan wajah memerah murka. Di wilayah utara kota, King Ruo dan rombongannya yang telah tiba di kawasan hutan lalu kembali meninggalkan tempat itu menuju wilayah timur. Ruo, ada apa? Nenek, sebenarnya aku melakukan pengalihan dengan sengaja meninggalkan jejak aura hingga di tempat ini. Aku mengerti, ucap King Ruyue menganggukkan kepala. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo dan rombongannya tiba di sebuah kota kecil yang berada di timur ibu kota Kekaisaran Qian. Minzi, awasi kota ini. Dan Zhou Dao, jemput Husan dan yang lainnya. Baik penguasa. King Ruo dan rombongannya lalu melakukan penyamaran dan memasuki kota kecil tersebut. Tuan, kota Xiaoqian saat ini tidak menerima. Prajurit tersebut terdiam dan menghentikan kata-katanya ketika King Ruo menunjukkan lencana sekte gunung salju. Silakan Tuan, ucap prajurit tersebut dengan hormat. Nenek, kita akan mencari penginapan untuk beristirahat serta merencanakan strategi yang akan kita lakukan selanjutnya. Baik, jawab King Ruyue sambil bergerak mengikuti King Ruo. Di tempat lain, di dalam hutan yang berada di wilayah selatan kota Qian, Husan dan rombongannya yang sedang beristirahat di tempat itu tiba-tiba mendapat pesan dari King Ruo untuk segera menunggu kedatangan Huo Zoudao. Tidak beberapa lama kemudian setelah dirinya mendapat pesan dari King Ruo, Husan dan rombongannya tiba-tiba merasakan aura yang familiar bergerak mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Zoudao muncul di tempat itu menghampiri mereka. Saudara Husan, penguasa memintaku untuk membawa kalian semua ke kota Xiaoqian. Baik, jawab Husan dan yang lainnya melompat ke atas panggung kilin api ungu tersebut. Kilatan berwarna ungu melesat meninggalkan hutan tersebut. Di utara kota Qian, Qian Zhang bersama pasukannya meninggalkan tempat itu kembali menuju istana kota dengan wajah muram.
Mereka tidak menyangka bahwa pencarian mereka hingga di hutan tersebut ternyata tidak membuahkan hasil. Seperti ini adalah jejak pengalihan, ucap seorang jenderal berpendapat. Benar, aku rasa juga demikian, seorang jenderal menjawab. Di depan para jenderal tersebut, Qianzhang yang merasa diperdaya terlihat begitu kesal, namun apa daya dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Segera bergegas ke dalam kota, karena aku yakin sang pelaku pasti masih berada di tempat itu, ucapnya mengingatkan para jenderal tersebut. Di dalam kota Xiaoqian, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di sebuah penginapan mewah yang ada di tempat itu. Kehadiran mereka dengan jumlah banyak orang menarik perhatian para tamu yang ada di lantai dasar penginapan. Sepertinya mereka adalah orang asing, ucap seorang pemuda berbicara pada temannya sambil melirik King Ling dan King Ruyue yang menggunakan cadar. Benar, bukankah otoritas kota telah melarang orang asing memasuki kota ini? Itu berarti ada dua kemungkinan. Pertama, mereka berasal dari sekte besar, dan kedua bisa saja mereka adalah pasukan bantuan yang diminta oleh Yang Mulia Kaisar Qianzhang. Apa alasan saudara bisa berpendapat seperti itu? Apakah saudara tidak tahu bahwa Yang Mulia Kaisar adalah murid sekte besar? Aku bahkan tidak pernah mendengar hal itu. Menurutku mereka terlihat seperti para bangsawan yang sedang menyamar. Lihatlah dua wanita itu, aku yakin dia pasti putri bangsawan, sedangkan yang lainnya terlihat seperti para pengawalnya. Saudara Ruo, nenek, kalian lanjut saja, aku akan menyusul. Aku sangat tertarik dengan percakapan mereka, ucap Hielong berbicara melalui telepati, dan memisahkan diri dari kelompok tersebut. Baik, jawab King Ruo sambil menghampiri meja sang manajer penginapan. Nona, aku ingin memesan 2 kamar dengan fasilitas yang lengkap. Apakah masih ada? Ucap King Ruo. Ada tuan, jawab sang manajer sambil memanggil beberapa pelayan untuk melayani King Ruo dan rombongannya dengan wajah ramah. Setelah membayar biaya penginapan, King Ruo dan rombongannya lalu diarahkan pelayan tersebut menuju kamar yang mereka masing-masing. Di dalam kamar, apa rencana kakak selanjutnya? Tanya King Ling sambil melepaskan cadarnya. King Ruo tersenyum lembut, menatap King Ling dengan lekat. Ling ucapnya sambil memeluk sang istri dengan hangat, beristirahatlah, kita akan membicarakannya nanti setelah Husan dan yang lainnya datang. Baik, jawab King Ling menganggukkan kepalanya. Di tempat lain, di Sekte Gunung Emas, di dalam aula istana utama. Lin Feng, ada apa? Tanya Molin. Patriark, kita mendapat surat dari Pagoda Emas 3 lantai, ucapnya sambil menyerahkan surat yang dimaksud. Lalu di mana utusan itu? Lin Feng menggelengkan kepalanya. Setelah menyerahkan surat itu padaku, mereka langsung pergi begitu saja. Sungguh menganggap rendah kita. Sudahlah, jangan bicara seperti itu, apalagi menyinggung mereka, ucapnya sambil meraih surat tersebut dan membacanya. Ini adalah undangan, sekaligus juga peringatan untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak perlu. Acara akan diadakan di Gunung Daun, 2 bulan lagi. Patriark ini, ucap Lin Feng ragu. Katakanlah, persiapan kita belum matang, ucapnya. Masih ada 2 bulan lagi, aku rasa cukup, jawab Patriark Molin. Sekarang kembalilah, kita akan mengadakan pertemuan lagi saat wakil pemimpin King Ruo tiba. Baik Patriark, jawabnya sambil meninggalkan tempat itu. Setelah Lin Feng pergi, Molin masih berada di tempat itu mengerutkan keningnya. Apakah aku harus menyampaikan hal ini pada Tetua Agung, atau pada King Ruo? Gumamnya dalam hati lalu mengeluarkan lencana giok jiwa. Kota Xiaoqian, Husan dan yang lainnya akhirnya tiba di penginapan mewah yang ada di kota itu. Setelah memesan beberapa kamar, mereka lalu pergi untuk beristirahat, sambil mengabari kedatangannya pada King Ruo. Di dalam kamar, King Ruo yang menerima kabar dari Husan lalu meminta mereka untuk beristirahat dan menemuinya besok pagi. Pagi hari, King Ruo lalu memanggil semua orang untuk datang ke kamarnya. Di dalam ruangan itu telah hadir Husan, Tu Hai, Xie Wu dan para pelayan lainnya.
Tidak lama kemudian King Ruyue memasuki ruangan bersama Hielong dan Helong yang ada di belakang mereka. Karena semua orang telah datang, mari kita mulai pertemuan ini. Saudara Hielong, informasi apa yang saudara peroleh dari para pemuda itu sebelumnya? Tanya King Ruo. Saudara Ruo, aku telah mendapat informasi dari para pemuda tersebut. Dikatakan bahwa Qian Xuan dulunya adalah murid Sekte Gunung Salju, yang merupakan murid langsung dari seorang tetua tingkat tinggi, ucapnya menjelaskan. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. Tidak heran dia begitu berani, tapi itu tidak masalah. Aku rasa saat ini Sekte Gunung Salju tidak akan mau terlibat dalam kasus ini. Tapi saudara Ruo, saudara Hielong, jangankan mengurus masalah kekaisaran Qian, mengurus diri sendiri saja Sekte Gunung Salju sudah kerepotan, ucapnya sambil mengeluarkan beberapa lencana emas dari para murid Sekte Gunung Salju yang menjadi tawanannya di dalam dunia jiwa. Saudara Ruo, ini, tanya Helong. Yang pasti saat ini Sekte Gunung Salju dalam situasi kritis. Jangan bilang saudara Ruo mengacau di tempat itu. Saudara Hielong, aku hanya memberi mereka sedikit pelajaran, jawabnya sambil tersenyum kecil. Tapi saudara, itu berarti kita telah menyinggung mereka, ucapnya dengan wajah khawatir. Saudara Hielong, apa yang saudara takutkan? Aku bahkan telah menghancurkan kultivasi tetua agung mereka. Apa? Helong dan Hielong terlihat begitu terkejut. Saudara, mereka adalah sekte netral. Kesalahan apa yang telah mereka lakukan hingga membuat saudara melakukan hal itu? King Ruo menggelengkan kepalanya. Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Hanya masalah kecil, ucapnya mengalihkan pembicaraan. Baik, jawab Hielong dan Helong dengan wajah kecewa. Husan, bagaimana hasil penyelidikan kalian? Penguasa, berdasarkan hasil penyelidikan kami, Kekaisaran Qian saat ini telah menggerakkan 300.000 pasukan yang merupakan pasukan gabungan dari 15 kerajaan yang kini ditempatkan di 3 titik. Barak pertama ada di utara perbatasan, barak kedua ada di kota Yuan, dan barak ketiga juga tidak jauh dari kota itu. Sedangkan 4 kerajaan lainnya masih belum mengirimkan pasukan termasuk di kerajaan Chengxi Bao. Itu jumlah pasukan yang cukup banyak. Tetapi mengapa kita tidak melihat mereka sebelumnya? Tanya Hielong. Saudara Hielong, kita itu bergerak di arah yang berbeda. Tentu saja tidak melihatnya. Husan, bagaimana dengan strategi mereka? Berdasarkan penempatan pasukan, besar kemungkinan mereka akan melakukan penyerangan sebanyak 3 kali, jawab Husan. King Ruo mengangguk-anggukan kepalanya. Pekerjaan kita kali ini adalah mengacaukan kekuatan mereka. Baik penguasa, jawab Husan dan yang lainnya. Susupi barak pasukan mereka dan ledakan herbal kayu bayangan yang telah dicampur dengan racun hati monyet ini. Ruo, aku rasa ini tidak akan berjalan efektif karena aku yakin mereka telah mempelajari situasi yang telah terjadi sebelumnya, ucap King Ruyue. Nenek benar. Tetapi setidaknya kita telah membuat kekacauan dan itu akan menurunkan semangat perang mereka, jawab King Ruo menjelaskan. King Ruyue menganggukkan kepalanya. Benar, kita cukup membuat kekacauan, tanpa terlibat pertempuran fisik lainnya. Ingat, tetap samarkan tingkat kultivasi kalian. Aku tidak ingin keterlibatan kita ini diketahui oleh Dewan Tertinggi Benua Teratai Biru, ucap King Ruyue mengingatkan. Baik, kami mengerti, jawab mereka bersamaan. King Ruo lalu membagikan kotak hitam yang berisi herbal kayu bayangan yang telah dicampur dengan racun hati monyet pada mereka. Selain itu, King Ruo juga membagi rombongan itu ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama Husan, dengan 3 anggotanya, Xie Wu, Xie Liu, dan Tu Hai. Kelompok kedua, Zin, Zan, Sueki dan Jin Han. Dan kelompok ketiga adalah dirinya sendiri, King Ling, King Ruyue, Helong dan Hielong. Kita akan bekerja dan bergerak saat tengah malam. Setelah selesai meledakan benda ini, segera pergi menuju kota Chengxi Bao. Baik, jawab mereka kembali ke kamarnya masing-masing sambil menunggu malam tiba. Di istana Kekaisaran Qian, Qian Xuan beserta para menteri, para raja bawahan,
serta para jenderal dan komandan pasukan sedang membicarakan strategi perang yang mereka lakukan. Pembicaraan mereka terputus saat seorang jenderal memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. "Jenderal, ada apa?" tanya Qian Xuan dengan wajah gusar. "Yang mulia Kaisar, berdasarkan penyelidikan yang telah kami lakukan, racun hati monyet juga kami temukan di dalam gua pengintaian. Bahkan satu pun tidak ada prajurit yang tersisa. Selain itu, di daerah Gunung Bambu Hitam kami juga melihat 3 titik di wilayah itu terdapat pertempuran besar yang benar-benar meluluh lantakkan tempat itu. Benar-benar cara licik. Kali ini aku dapat memastikan tanpa penyelidikan sekalipun bahwa yang melakukannya pasti orang-orang dari Kekaisaran Dongnan. Aku sudah tidak sabar ingin membantai mereka," ucap Qian Zhang murka sambil meremas gelas yang ada di tangannya. Brak, gelas itu hancur. "Yang mulia Kaisar, aku yakin ini juga merupakan perbuatan mereka, tetapi yang perlu kita waspadai adalah orang yang berdiri di belakang mereka. Tidak perlu kalian mencemaskan hal itu. Kita juga punya. Mereka menganggap diri terlalu jauh dan meremehkan kita. Lihat saja nanti," jawabnya dengan tatapan tajam. "Mereka pikir dengan membuat kekacauan dapat melemahkan semangat kita. Tidak, itu justru membuatku ingin meremukkan mereka menjadi abu," ucap Qian Zhang menimpali. "Menteri Lu Piao, kamu yang baru saja kembali dari Kekaisaran Dongnan, apa yang kamu lihat di sana?" "Yang mulia Kaisar, aku dengan mata kepalaku sendiri telah melihat dan mengetahui dengan jelas kekuatan mereka. Dibandingkan dengan kekuatan pasukan kita, mereka masih begitu jauh," jawab Lu Piao, menteri yang pernah menemani Qian Rongxie menjadi duta di Kekaisaran Dongnan sebelumnya dengan mata berkilat. Kemarahan dan dendam di hatinya semakin membara terutama saat mengingat penghinaan yang dilakukan oleh Hie Long dan Sin Mosu sebelumnya, bahkan kematian Qian Rongxie di Gunung Elang Hitam. "Mereka telah meminta kematian, maka kita akan memberikannya." Jenderal Qian Wang, besok pagi gerakan 200.000 pasukan yang ada di kota Yuan. Lakukan serangan secara langsung. Tugas utama kalian adalah membuka jalan, ucap Qian Xuan memberi perintah. "Baik Yang Mulia, Zhang Er, kamu lakukan serangan gelombang kedua dengan 100.000 pasukan lainnya. Sedangkan aku akan memimpin 25.000 pasukan elit untuk menyerang ibu kota Kekaisaran Dongan." "Baik Ayah," jawab Qian Zhang dengan semangat yang berapi-api. "Sin Mosu, kau akan merasakan pembalasanku," batinnya yang sangat geram. Setelah memberi perintah dan membagi tugas penyerangan, Qian Xuan lalu membubarkan semua orang yang ada di dalam ruangan itu. Dan mimin geser ceritanya. Di benteng wilayah perbatasan Kekaisaran Dongnan, Sin Mosu dan Ao Lingtian beserta beberapa jenderal dan 35.000 prajurit elit Kekaisaran Dongnan tiba di tempat itu. Kedatangan mereka langsung disambut oleh Jenderal Huo Er. Di dalam tenda, "Jenderal Huo Er, bagaimana kesiapan pasukan kita?" tanya Sin Mosu. "Yang Mulia Kaisar, sebelumnya aku telah menerima arahan dari Jenderal Pengawas Jin Seruo, dan aku telah melakukannya." "Bagus, jika Qian Xuan datang, maka kita akan melayani mereka dengan baik," ucap Sin Mosu dengan tenang. "Baik Yang Mulia, semua pasukan saat ini tinggal menunggu perintah dari Anda." "Yang Mulia," ucap sang jenderal dengan wajah ragu. "Jenderal, ada apa?" "Yang Mulia, mengapa saat itu Anda tidak meminta bantuanku untuk memusnahkan klan Dong di Gunung Elang Hitam? Bukankah pasukan kami lebih dekat dengan kota Bai?" ucapnya dengan penasaran. "Jenderal Huo Er, perbatasan adalah wilayah yang sangat penting. Jika kamu pergi, maka itu akan menjadi kesempatan yang baik bagi musuh untuk melakukan penyerangan, dan aku tidak ingin adanya kecerobohan." "Baik Yang Mulia, aku mengerti. Saudara Huo Er, saat itu aku dan pasukan hanya menyelesaikan pekerjaan yang telah disisakan oleh kelompok lain." "Maksud saudara?" "Saat kami tiba di Gunung Elang Hitam, kami mendapati tempat tersebut telah dibersihkan dengan genangan darah, dan ribuan murid beserta patriark yang telah kehilangan kultivasi." "Yang Mulia, apakah Anda tahu kelompok yang melakukannya?" tanya Huo Er.
Shin Mosu hanya bisa mendesah panjang dan menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, berdasarkan pengakuan Patriark Dong Lao, mereka hanya beberapa orang saja. Semoga mereka bukan musuh kita, ucap Huo Er bergidik. Semoga saja, jawab Shin Mosu sambil memerintahkan para jenderalnya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Di kota Xiaoqian, menjelang malam, King Ruo dan rombongannya meninggalkan penginapan, bergerak menuju barak pasukan Kekaisaran Qian. King Ruo bersama rombongannya bergerak menuju titik pertama, yaitu barak yang ada di utara perbatasan. Sedangkan Husan dan Zin beserta kelompoknya pergi menuju barak pasukan yang ada di kota Yuan. Dalam waktu yang singkat mereka akhirnya tiba di tempat itu. Sambil menunggu tengah malam, mereka terus mengawasi tempat itu. Penjagaan yang begitu ketat, ucap King Ruo sambil mengawasi tempat itu. Benar, aku yakin mereka sudah mengantisipasi hal itu. Saudara Ruo, bagaimana cara kita melakukannya? Tanya Hielong. Tangkap beberapa prajurit, dan gunakan pakaian mereka untuk menyamar, ucap King Ruo menjelaskan. Baik, jawab Hielong dan Helong sambil melompat turun dari atas punggung Huo Zoudao, bergerak ke arah selatan. Nenek, Linger, awasi keadaan. Jika ada sesuatu yang mencurigakan segera sampaikan pada kami. Baik, jawab mereka berdua bersamaan. King Ruo lalu turun dari langit menuju arah utara, sambil menabur ribuan kristal jiwa, serta beberapa sumber daya tingkat rendah. Dalam waktu singkat penjagaan dan ketenangan pasukan tersebut hilang saat ratusan prajurit mulai berhamburan meninggalkan pos penjagaan mereka, mengambil sumber daya yang tiba-tiba terjatuh dari langit tersebut. King Ruo, Hielong dan Helong langsung memanfaatkan situasi tersebut untuk memasuki tenda dan melumpuhkan beberapa prajurit tingkat rendah. Berhenti, teriak seorang jenderal murka sambil menyerang beberapa prajurit. Ini pasti jebakan, teriaknya sambil memanggil beberapa jenderal dan komandan lainnya untuk memeriksa tempat tersebut. Sus, puluhan komandan pasukan dan ratusan prajurit segera menyebar ke berbagai tempat memeriksa tempat itu melakukan penyisiran, dan sebagian lainnya melesat ke atas langit. Di balik awan, Huo Zoudao yang melihat hal itu lalu meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Tubuhnya melesat dan menghilang di balik awan. Ternyata mereka memang sudah mengantisipasi masalah ini dengan baik, ucap King Ruyue. Nenek benar, tetapi tidak akan ada yang menolak sumber daya itu, ucap King Ling sambil menunjuk prajurit yang masih memperebutkan sumber daya yang telah King Ruo taburkan sebelumnya. Di dalam tenda, King Ruo berhasil melumpuhkan 5 prajurit tingkat ranah pertapa suci, dan menyegel tenda tersebut dengan mantra formasi perlindungan. Tidak beberapa lama kemudian, kelima prajurit yang telah dilumpuhkan itu terbangun dengan tubuh terikat rantai jiwa. Penyusup, teriak mereka dengan keras, berharap prajurit lain mendengar dan menolong mereka. Berteriaklah sepuas hati kalian, tidak akan ada yang mendengarkan suara kalian. Bajingan, siapa kau sebenarnya? Cepat lepaskan kami. Kelima prajurit tersebut semakin marah saat King Ruo mengabaikan mereka. Ark, teriaknya sambil berusaha untuk melepaskan diri dari lilitan rantai jiwa. Namun semakin mereka melawan, rantai jiwa itu semakin menguatkan lilitannya. Keparat, lepaskan kami. Apa kau tidak tahu dengan siapa kau berhadapan? Nasib sudah di ujung tanduk tetapi masih mengancam. Gertakan kalian itu bahkan membuatku ingin mencopot satu persatu anggota tubuh kalian itu, ucap King Ruo dengan seringai dingin. Kata-kata King Ruo membuat mereka terdiam dengan tubuh bergidik. Aku akan melepaskan kalian tapi dengan satu syarat. Cih, kamu pasti ingin kami berkhianat, lebih baik kami mati. Benar, bunuh saja kami. Teriak seorang di antara mereka dengan tatapan kebencian. Hai sekalian ini, meremehkan kata-kataku, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya sambil menghampiri salah satu di antara mereka yang menantang King Ruo dengan sengit. Kaki dan tangan prajurit tersebut tiba-tiba terpotong. Kau ingin mati, maka aku akan mengabulkannya.
Ah, teriak prajurit tersebut meraung kesakitan dengan darah yang menyembur dari kakinya yang terpotong tersebut. Sus, tiba-tiba kaki kirinya terpotong, lalu disusul tangan kanan dan tangan kirinya. Prajurit tersebut meraung-raung kesakitan, dengan darah yang terus menyembur keluar dari keempat anggota tubuhnya yang terpotong tersebut. Tidak lama kemudian, prajurit tersebut berhenti meraung. Matanya yang memerah menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Aku tahu kau meminta kematian yang cepat, tapi aku tidak akan memberikannya, ucap King Ruo sambil mengeluarkan jarum perak lalu menusukkannya pada bagian yang telah terpotong. Prajurit tersebut kembali meraung kesakitan. Kali ini dia bahkan tidak mampu lagi menahan tangisannya, berusaha berguling-guling. Dari mata, hidung, telinga, mulut dan dari anggota tubuh yang terpotong keluar darah berwarna hitam. Pemandangan yang mengerikan itu membuat keempat prajurit lainnya bermandikan keringat dingin dengan wajah pucat pasi. Bajingan ini ternyata sangat kejam. Seorang prajurit berbicara pada temannya melalui telepati sambil terus berusaha meledakkan diri. Saudara benar, dia bahkan lebih menakutkan dari orang-orang aliran hitam, dia menyiksa bahkan tanpa berkedip. 5 menit kemudian prajurit yang telah diracuni oleh King Ruo tersebut akhirnya meregang nyawa. King Ruo dengan santai menghampiri salah satu di antara mereka sambil memegang jarum perak di tangannya. Tuan kami akan bekerja sama, ucap prajurit itu dengan cepat. Bagus, aku akan memberi kalian tugas yang sangat sederhana, ucapnya sambil mengeluarkan beberapa kotak hitam lalu memberikannya kepada keempat prajurit tersebut. Tugas kalian hanya meledakkan benda ini di setiap tempat, ucap King Ruo santai. Tuan ini, oh, itu hanyalah herbal kayu bayangan. Apa? Ucapnya terlihat begitu terkejut. Apakah ada yang salah? Aku hanya ingin membuat keributan di tempat ini, dan menjarah barang-barang kalian, ucap King Ruo berbohong. Oh tidak, jika ini adalah herbal kayu bayangan, maka dapat dipastikan bahwa Anda adalah orang yang membuat kekacauan di ibu kota dan gua pasukan pengintai. Anda pasti sudah mencampur herbal kayu bayangan ini dengan racun hati monyet, kan? Ucap salah satu prajurit menatap King Ruo dengan tajam. King Ruo tersenyum kecil. Jika aku mencampurkannya dengan racun hati monyet, lalu mengapa kalian tidak meledakkannya di tempat ini? Sehingga dengan demikian hanya kita yang akan mati, ucap King Ruo santai. Tanpa ragu, mereka langsung meledakkan herbal kayu bayangan tersebut, sehingga membuat tenda tersebut menjadi penuh asap merah. Karena tenda tersebut telah disegel, maka asap itu hanya berkutat di dalam tenda. Keempat prajurit itu terbatuk-batuk. 2 menit kemudian, keempat prajurit tersebut masih merasa baik-baik saja, sehingga membuat mereka heran. Dengan tenang King Ruo mengeluarkan gasing tembaga, pusaka klan Su yang dia ambil dari gunung angin di wilayah timur benua teratai biru sebelumnya, menghisap asap herbal kayu bayangan tersebut. Dalam waktu singkat tempat itu menjadi bersih kembali. Apakah kalian pikir racun hati monyet itu racun murahan sehingga dapat diperoleh di mana saja yang begitu mudah? Keempat prajurit itu hanya bisa menganggukkan kepala. Tuan benar, racun tersebut hanya dimiliki oleh sekte aliran hitam. Tuan, mengapa Anda melakukan hal ini pada kami? Tanya seorang prajurit memberanikan diri. Pertanyaan kalian ini, ucapnya sambil menggelengkan kepala. Karena kita berada di pihak yang berbeda, tentu saja aku ingin membuat kalian menjadi kacau. Tuan, apakah itu berarti Anda dari Kekaisaran Dongnan? Tanya salah satu prajurit. King Ruo menganggukkan kepalanya, sehingga membuat prajurit itu terdiam. Sebenarnya aku tidak ingin melakukan hal ini, tetapi apa daya, aku berada di posisi di mana aku tidak boleh berdiam diri, dan begitu juga dengan kalian yang juga tidak bisa berdiam diri, jawab King Ruo. Tuan, jika demikian apa hal ini tidak bisa dirundingkan lagi? King Ruo menggelengkan kepala. Kalian adalah prajurit Kekaisaran Qian, dan kalian tentu telah mengetahui sifat pemimpin kalian itu. Aku rasa tidak ada menteri ataupun jenderal yang dapat mengubah keputusannya. Tuan benar, tapi ucap prajurit itu dengan wajah ragu. Aku mengerti,
Kalian terlibat di dalamnya, tetapi kalian juga tidak memiliki pilihan, ucap King Ruo. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Baiklah, waktunya bekerja. Semoga di kehidupan yang akan datang, kita bisa menjadi saudara, ucap King Ruo sambil menyerahkan kotak-kotak yang berisi herbal kayu bayangan yang telah dicampur dengan racun hati monyet. King Ruo lalu melepaskan mantra formasi yang melindungi tenda tersebut dan mengubah tampilan wajahnya menjadi prajurit yang telah tewas sebelumnya. Di tempat lain, Hielong dan Helong yang sedang menunggu perintah dari King Ruo untuk bekerja tiba-tiba mendapat pesan jiwa untuk segera bergerak. Duar, duar, suara ledakan tiba-tiba menghancurkan beberapa tempat itu, dan terus bergema dari arah utara dan arah selatan yang terus bergerak menuju pusat barat. Dalam waktu singkat, setelah selesai meledakkan semua herbal kayu bayangan di setiap sudut tempat, King Ruo, Hielong dan Helong lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Sus, mereka bergerak ke arah utara menuju kota Chengxibao. Setelah bergerak cukup lama, mereka lalu melesat ke langit menemui Huo Zoudao yang telah menunggu. Zoudao, sekarang, ucap King Ruo meminta kilin api ungu itu untuk bergerak pergi. Saudara Ruo, apa kita akan langsung pergi? Tanya Hielong ragu. Saudara Hielong, akan sangat berisiko jika kita tinggal terlalu lama di sini. Aku tahu maksud saudara ingin memastikan kekacauan itu benar-benar terjadi, namun situasi kita tidak memungkinkan, jawab King Ruo. Sus, kilin api ungu itu bergerak pergi. Dari jauh, mereka dapat mendengar suara pertempuran yang menggetarkan barak pasukan tersebut. Kita tidak bisa berbuat banyak, dengan seperti ini saja sudah cukup, ucap King Ruo. 3 menit setelah kepergian King Ruo dan rombongannya, 10 sosok berjubah biru laut dengan gambar pagoda emas 3 lantai di punggungnya muncul di tempat itu. Dengan matanya yang tajam mereka terus mengawasi pergerakan dan kekacauan yang ada di tempat itu dengan seksama. Dasar orang-orang bodoh, mengapa tidak ada satu orang pun yang menggunakan teknik penghisap angin, ataupun menggunakan angin penyebar untuk menghalau asap beracun ini, ucap seorang di antara mereka mencela. Apakah saudara tidak kasihan pada mereka? Hais, ini adalah akibat dari keegoisan mereka, tentu saja ada yang hidup dan yang mati, lagi pula para tetua melarang kita untuk terlibat. Sudah, tugas kita hanya untuk mengawasi bukan untuk terlibat, jika terlibat, itu berarti kita akan melanggar aturan yang kita buat. Kita cukup memastikan apakah sekte besar ataupun sekte tingkat menengah lainnya terlibat dalam kekacauan ini, ucap pemimpin kelompok menenangkan rombongan itu. Di bawah kelompok baru tersebut, barak pasukan, ribuan prajurit yang terpapar racun hati monyet itu, terus saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Walaupun demikian, tampak beberapa para jenderal yang telah mempelajari situasi tersebut terus memerintahkan prajurit untuk meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya tiba di sebuah hutan lebat yang berada di wilayah selatan kota Chengxibao. Nenek, kita akan menunggu Husan dan yang lainnya. Baik, jawab King Ruyue. Rasanya akan sangat menyenangkan jika kita dapat menyaksikan kekacauan itu dan memastikan bahwa mereka benar-benar telah dikacaukan, ucap Hielong berbicara. Saudara Hielong, apakah sebelumnya saudara tidak merasakan kehadiran aura beberapa sosok yang berpapasan dengan kita? Hielong dan Helong menggelengkan kepalanya. Kalian ini, kelompok tersebut adalah para pengawas dari pagoda emas 3 lantai. Jika terlambat saja, kita pasti akan berurusan dengan mereka, ucap King Ruo. Ruo itu berarti, tiba-tiba King Ruyue menatap King Ruo dengan lekat. Nenek, itu berarti pengawasan dan aturan telah dilaksanakan, berarti acara kejayaan sekte telah dimulai. Apakah ini ada hubungannya dengan perintah Patriark Molin yang menyuruh kita kembali ke sekte? Tanya King Ruo sambil menatap sang nenek. Jika memang benar, Kakak Ruo segera panggil Husan dan yang lainnya, ucap King Ling mengingatkan. Tanpa menunda, King Ruo kalau mengeluarkan lencana giok jiwa dan memanggil Husan dan rombongannya untuk segera meninggalkan barak prajurit Kekaisaran Qian. Saudara Ruo, dari mana saudara tahu jika kelompok tersebut adalah orang-orang dari Pagoda Emas?
Tanya Helong penasaran. Mengapa saudara menanyakan hal itu? Saudara Ruo, dikatakan bahwa kelompok tersebut adalah kelompok yang sangat rahasia dan sangat jarang sekali memunculkan diri. Kami secara tidak sengaja pernah bertemu dengan mereka, ucap King Ruo sambil menatap King Ruyue. Nenek, jangan katakan pada mereka berdua bahwa kita pernah melihat kelompok tersebut dari Mutiara Mata Lautan, ucap King Ruo berbicara melalui telepati. Baiklah, ucap King Ruyue menganggukkan kepala. Dia mengerti bahwa King Ruo tidak ingin menceritakannya dengan detail di mana mereka pernah melihat kelompok rahasia tersebut, terlebih lagi kasus tersebut berhubungan dengan keberadaan King Xia. Hielong dan Helong saling berpandangan, menatap King Ruo dan sang nenek dengan takjub. Menurut mereka berdua, bertemu dengan kelompok rahasia yang sangat kuat tersebut adalah keberuntungan. Di tempat lain, Husan dan rombongannya ternyata telah menuntaskan pekerjaan mereka. Tanpa menunda, mereka lalu meninggalkan barak pasukan kekaisaran itu, menuju titik kumpul yang telah disepakati sebelumnya. Di atas langit, di atas punggung Huo Mingzi, Husan tiba-tiba mendapat pesan dari King Ruo untuk segera meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Saudara Mingzi, gunakan kecepatan puncakmu. Penguasa meminta kita untuk menghindari kelompok berjubah biru laut, ucap Husan. Baik, jawab Huo Mingzi bergegas meninggalkan tempat itu dengan kecepatan puncaknya sambil memindai tempat yang dilewatinya, untuk menghindari pertemuan dengan kelompok yang dimaksud tersebut. Di hutan utara kota Chengshibao, King Ruo yang sedang berbincang-bincang dengan Hielong dan yang lainnya tiba-tiba menghentikan percakapan mereka. Kakak Ruo, ada apa? Tanya King Ling heran. Husan dan yang lainnya telah tiba, jawab King Ruo berbicara melalui telepati. Nenek, saudara Hielong, tunggu sebentar, aku ada sedikit urusan. Sambil meninggalkan tempat itu, tubuhnya melesat ke atas langit menemui Husan dan yang lainnya. Bagaimana pekerjaan kalian? Apakah kalian melihat atau menemukan sesuatu yang aneh saat meninggalkan tempat itu? Tidak ada penguasa, semuanya baik-baik saja, jawab Xin. Penguasa, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Husan penasaran. Aku hanya takut pergerakan kita telah diawasi oleh pagoda emas 3 lantai. Apakah kalian benar-benar tidak melihat mereka? Benar penguasa, jawab Huo Mingzi dengan yakin. Baik, kalian semua kembalilah ke dalam dunia jiwa dan beristirahat, ucap King Ruo sambil membuka dimensi dunia. Baik penguasa, jawab mereka sambil memasuki dunia jiwa. Setelah memasukkan Husan dan yang lainnya ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu turun kembali menemui King Ling dan rombongannya. Saudara Ruo, bagaimana? Tanya Hielong. Beres, karena semuanya telah berjalan dengan lancar. Sekarang mari kita tinggalkan tempat ini. Maksud saudara Ruo? Tanya Helong. Karena urusan kita telah selesai, maka kita akan kembali ke sekte. Saudara Ruo, apakah kita tidak akan memastikan peperangan ini? Tanya Helong sekali lagi. King Ruo menggelengkan kepalanya. Ini sangat berisiko. Jika diketahui oleh orang-orang dari pagoda emas 3 lantai, maka urusannya akan menjadi rumit. Mengapa bisa demikian? Tanya Hielong. Mereka adalah kumpulan para kultivator hebat, di mana kekuatan mereka tidak dibatasi oleh aturan ruang dan waktu yang menyegel benua teratai biru ini. Jika bertemu mereka, apakah saudara yakin mampu mengalahkannya? Apa? Ucap Hielong dengan wajah terkejut. Saudara Ruo, kami bahkan tidak membaca informasi itu, ucapnya dengan wajah ragu. Apakah aku pernah berbohong pada kalian? Hielong dan Helong menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana dengan kakek musuh? Tanya Helong dengan wajah ragu. Saudara tenanglah, semuanya akan baik-baik saja. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba King Ruo menghentikan kata-katanya saat melihat King Ruyue memeriksa lencana giok jiwa dari cincin penyimpanannya. Nenek, ada apa? Pagoda emas 3 lantai benar-benar bergerak. Kita tidak bisa berbuat banyak, ucapnya dengan serius sehingga membuat Hielong dan Helong terdiam. Jika demikian,
Mari kita tinggalkan tempat ini, ucapnya sambil melompat ke atas punggung Huo Zoudao. Ruo tanya King Ruyue ragu. Nenek, ada apa? Apakah kita benar-benar langsung pergi? King Ruo menganggukkan kepalanya. Tapi sebelum pergi, aku akan membawa kalian semua untuk mengawasi hasil dari kekacauan tersebut. Selama orang-orang dari Pagoda Emas 3 Lantai tidak menemukan jejak kita dalam kekacauan tersebut, maka kita akan aman. Baik, setelah semua orang naik ke atas punggungnya, Huo Zoudao lalu bergerak meninggalkan tempat itu menuju kota Yuan. Di istana kekasiaran Qian, duar, ledakan keras bergema dengan terlemparnya tubuh seorang jenderal hingga keluar aula istana. Ark! Teriak Qian Xuan sambil menghancurkan apa saja yang ada di hadapannya. Laporan yang baru saja diterimanya benar-benar membuatnya murka, di mana 2 barak pasukannya yang ada di wilayah kota Yuan mengalami kekacauan yang luar biasa. 30.000 prajurit terbunuh begitu saja. Bagaimana kalian bisa lalai? Teriaknya murka menatap para jenderal yang tidak berani mengangkat kepalanya. Ayah, mohon untuk tetap tenang. Walaupun pasukan kita telah dikacaukan tetapi kekuatan kita masih tetap lebih unggul. Lagi pula pasukan kita di wilayah perbatasan masih belum memberi laporan, itu berarti mereka aman, ucap Pangeran Qianzhang menenangkan suasana. Xin Mosu keparat, dia benar-benar licik, aku akan menghancurkannya, ucap Qian Xuan menahan geram. Suasana yang benar-benar tegang itu tiba-tiba dicairkan dengan kedatangan seorang jenderal yang memasuki ruangan dengan tergesa-gesa. Jenderal, ada apa? Tanya Qian Xuan dengan tatapan yang masih menyala. Yang mulia Kaisar, pasukan di wilayah perbatasan mengalami kekacauan. 15.000 prajurit tewas dan 7.000 prajurit lainnya terluka, ucapnya melapor dengan lutut bergetar. Tiba-tiba ruangan itu kini menjadi tegang kembali. Di atas tahtanya, Qian Xuan benar-benar sudah tidak mampu menahan diri. Xin Mosu, Arg! Teriak sang kaisar murka. Duar, ledakan keras bergema, bersamaan dengan terlemparnya tubuh sang jenderal yang baru saja memberikan laporan, hingga keluar dari dalam istana. Ayah, tenangkan dirimu. Ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita masih memiliki pasukan bantuan dari beberapa kerajaan. Selain itu, kita juga masih memiliki pasukan cadangan yang belum kita gunakan, ucap Qianzhang menenangkan Qian Xuan yang begitu ingin membunuh. Kematian 45.000 prajurit yang terbunuh oleh orang sendiri adalah kerugian yang sangat memalukan. Apakah kamu yakin prajurit yang tersisa itu masih mau digerakkan? Kekacauan ini secara langsung telah membunuh mental pertarungan mereka, ucap Qian Xuan memarahi Qianzhang. Ayah, jika ingin berbicara, pikir dulu, ucapnya sambil menunjuk kepalanya. Tempat itu benar-benar hening, dengan kemarahan tampak terlihat dari wajah semua orang. Aku tidak peduli, menang atau kalah, sekarang kalian harus menyerang. Baik yang mulia, ucapnya sambil bergegas meninggalkan ruangan itu. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya yang meninggalkan hutan selatan kota Chengxi Bao terus bergerak menuju kota Yuan. Dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di barak prajurit Kekaisaran Qian yang ada di pinggiran kota tersebut. Dari atas langit, mereka dapat melihat tempat itu benar-benar kacau, dengan tumpukan mayat dan ribuan prajurit yang terluka. Husan dan yang lainnya benar-benar luar biasa, ucap King Ling. Benar, ucap King Ruo sambil mengawasi tempat itu. Setelah memastikan kekacauan benar-benar terjadi di tempat itu, King Ruo lalu membawa kelompok tersebut bergerak menuju wilayah perbatasan. Zoudao berhenti, ucap King Ruo tiba-tiba saat merasakan kehadiran aura asing di tempat itu. Ruo, ada apa? Tanya King Ruyue penasaran. Nenek itu, ucapnya sambil menunjuk ke arah 5 pemuda berjubah biru laut yang bersembunyi di balik mantra ilusi. Pengawas dari Pagoda Emas 3 Lantai, ucap King Ruyue terkejut. Apakah itu adalah mereka? Tanya Hielong dan Helong dengan wajah panik. Zoudao, ucap King Ruo. Sus. Kilin api itu menggunakan kekuatan puncaknya, bergerak meninggalkan tempat itu. Sambil bergerak meninggalkan tempat itu,
Kakak, apakah kita telah diketahui? Tanya King Ling. Aku rasa tidak, karena saat kita melakukan kekacauan di tempat ini sebelumnya, aku tidak merasakan kehadiran mereka. Penguasa benar, aku juga tidak merasakan kehadiran mereka sebelumnya, ucap Huo Zoudao. Hielong dan Helong kini hanya bisa terdiam. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka jika orang-orang dari pagoda emas 3 lantai telah bergerak dan mengawasi setiap tempat. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Tanya Hielong dengan wajah ketakutan. Berdoa saja, semoga mereka tidak mengetahui keterlibatan kita dalam kekacauan ini, jawab King Ruyue. Nenek, lalu bagaimana dengan kakek Mosu? Tenanglah. Orang-orang dari pagoda emas 3 lantai tidak akan terlibat dalam peperangan. Selain itu, bantuan kalian ini juga sedikit banyak akan membantunya memenangkan peperangan. Jika dinilai secara kasar, setidaknya Kekaisaran Qian mengalami kerugian 30 hingga 40 ribu prajurit, ucap King Ruyue. Benar, aku rasa demikian, ucap King Ruo sambil mengeluarkan lencana giok jiwa. Kakak Ruo, aku ingin mengirimkan pesan pada kakek Shin Mosu. Tenda utama pasukan Kekaisaran Dongnan. Shin Mosu yang sedang berbincang-bincang dengan Huo Er dan Ao Lingtian tiba-tiba menghentikan percakapannya sambil mendengarkan lencana giok jiwa dari cincin penyimpanannya. Kakek, saat ini aku dan rombongan benar-benar telah pergi. Maaf, kami benar-benar tidak bisa membantu. Aku harap kakek segera mempersiapkan pasukan karena pasukan Kekaisaran Qian akan segera bergerak, terlebih lagi kami telah membuat kekacauan di barak pasukan mereka. Ruo Er, kamu, ucap Shin Mosu membatin sambil menggelengkan kepala. Dari awal dia sudah mengira bahwa cucunya tersebut tidak akan meninggalkan masalah itu begitu saja, bahkan dia sangat yakin kehancuran klan Dong di Gunung Elang Hitam adalah ulah King Ruo dan rombongannya. Yang mulia, ada apa? Tanya Ao Lingtian penasaran. Seseorang mengabari padaku supaya kita tetap untuk mempersiapkan pasukan, kemungkinan besar 2 hingga 3 hari lagi, mereka akan menyerang. Saat mereka sedang berbincang-bincang tiba-tiba seorang jenderal memasuki tempat itu dengan tergesa-gesa. Jenderal, ada apa? Tanya Shin Mosu. Yang mulia Kaisar, ada berita baik. Jelaskan. Yang mulia Kaisar. Kekacauan besar-besaran terjadi di barak pasukan Kekaisaran Qian. Berdasarkan laporan mata-mata, dapat dipastikan 30 hingga 45 ribu pasukan mereka tewas dalam kekacauan itu. Apa? Ucap Ao Lingtian dan Huo Er terkejut. Bagus, itu berarti kita memiliki kesempatan untuk memenangkan peperangan ini, semakin besar. Tetap bersikap seperti biasa, ucap Shin Mosu. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.